Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di sini dengan Yeye Channel. Nah, pada hari ini saya mengunjungi seorang pemuda yang luar biasa. Namanya biasa, udah lama sih kenal, cuman baru kali ini ya kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol berdua. Ya kita ingin ngulik, ingin tahu kayak mana latar belakang tamu kita ini. Ya, Abi Teguh. Silakan Abi Teguh. Coba Abi Teguh cerita sih latar belakang waktu kecil dan seterusnya, coba Abi Teguh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya untuk para pemirsa Yaya Channel dan Abiantoh ya. Ya tadi alhamdulillah Abi sebenarnya dari awal kita berjuang untuk eh, belajar, terutama niat saya untuk bisa ke kota ini luar biasa lebih. Ya jadi yang pertama tuh saya tuh nggak pernah ke kota intinya kan gitu ya. Saya itu anak dusun banget, anak kampung sana dan saya ini orang yang perkampungannya tuh dalam banget Bi. Jadi bukan hanya di kampung-kampung biasa, untuk bisa ke kota tuh menempuh waktu yang begitu lama, bisa 8 jam, 7 jam gitu ya. Dan apalagi di kota Bandar Lampung ya kan, yang kita tuh sudah beda provinsi bahkan ya kan. Itu nggak pernah ada mimpi untuk bisa sampai ke sini gitu. Tapi qadarullah ya berkat kita dulunya kita belajar Bi. Awalnya ya karena kita pernah mondok gitu Bi. Jadi kita pernah mondok pesantren di Rodotul Muta'alimin Kasuyuwai Kanan. Di sana akhirnya saya tuh ada wadah untuk bisa disekolahkan kembali sama guru saya di sana untuk kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Nah, sampai sekarang kan kita belajar di sana tuh udah beberapa tahun Bim. Jadi hingga sampai 3 tahun 6 bulan itu selesai saya dari kuliahan itu dengan jerit payah yang luar biasa. Jadi ternyata bukan hal yang gampang untuk bisa sampai ke kota ini ya kan, cerita-cerita yang luar biasa. Dulunya gini Bim, saya tuh pernah berpikir bahwa kalau hidup di kota itu kayaknya nggak semudah dan nggak segampang yang kita bayangkan gitu kan. Ya karena namanya kita orang Biasa kampung. di kampung ya, dengan Iya. kehidupan beda Heeh. jauh ya. Ya beda banget lah intinya. Ya awalnya kan kita kalau bawa motor kalau di kampung itu Oh, oh. sepi ya kan, Iya. sepi nggak ada. Mungkin cuman beberapa orang aja yang sampai lewat depan kita gitu. Kalau di kota ya kan, yang kemacetan itu hampir setiap hari kita Gitu. temukan ya kan gitu. Maka nggak biasa hal yang seperti itu. Yang kedua, ternyata hidup di kota itu kayak komunikasi dengan tetangga itu terkadang orang akan lebih banyak yang bodoh amat ya kan gitu ya. Jadi tinggal kitanya kayak mana kitanya gitu kan. Kalau kitanya ramah ya orang akan lebih ramah. Sama. Kalau di perkampungan itu orang akan lebih melihat kita, keseharian kita, waktu kita akan lebih mereka lebih memperhatikan itu ya kan gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kesalahan maka akan menyebar satu kampung itu. Ya kan gitu contohnya kan. Kalau di perkotaan ini enggak sih. Jadi orang tuh banyak kegiatan mungkin ya, banyak aktivitas yang lebih menonjol di kehidupan mereka. Nah, saya tuh berpikirnya oh ternyata luar biasa ya hidup di kota gitu. Iya, tadi ya luar biasa ya. Dari Mhm. sekilas tadi Abi Teguh ya. Mhm, Biasa benar. kita panggil Abi Teguh ini ya. Iya benar. Di Abi Teguh ini tadi cerita ya sekilas tentang masa kecilnya. Nah, ini tadi belum 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 terjawab nih. Abi lahirnya, lahir terus tahun terus latar belakang keluarga seperti apa ya. Sehingga sampai punya keinginan yang kuat ingin ke kota Bandar Lampung, ingin kuliah seperti itu. Coba diceritain deh. Oke. Saya lahir di tanggal 1 bulan 8 tahun 1999 Bi. Saya Mhm, lahir di keluarga yang sederhana, bahkan sederhana banget Bi. mhm. Heeh, jadi saya termasuk orang yang miskin di kampung itu. Jadi termasuk orang yang nggak punya apa-apa lah intinya ya kan, Anak kita punya keberapa, tekad. Bi? Saya anak keempat dari 4 8 saudara. dari 8 saudara. Masya Allah subhanallah Luar ya. biasa ya Luar biasa ya di keluarga ya. perkampungan ya. Heeh, keluarga Ya, besar. iya Iya, keluarga besar jadinya. iya.
Ya jadi Dari 8 keluarga, dari 8 saudara itu saudara sudah berapa orang mungkin melanjutkan studi yang sampai perguruan tinggi, Bi? perguruan tinggi. Nah, Mhm. kalau untuk perguruan tinggi alhamdulillah kita, Bi. Iya. Baru Jadi Abi dari teguh, 8 saudara itu alhamdulillah saya bisa kuliah. baru kuliah, Nah, baru tapi kan Abi. masih mungkin di bawah-bawah aku ya, nggak tahu Masih ya kan. adik-adik Ada ya. beberapa adik yang saya tuh punya niatan untuk mereka tuh bisa kuliah gitu. Tentu Insya Allah. sekarang kan sudah alhamdulillah ya Bi, sekarang Iya, sudah sarjana ya, sudah alhamdulillah Bi. sarjana. Nah, Heeh. itu mungkin ya tadi cerita ya Abi lahir tahun 99 ya. 99 Bi. Berapa tahun tuh sekarang ya? 23 masuk 23 24 tahun tahun ya, Bi. seorang pemuda yang luar biasa ya, Hmm. 23 tahun. Nah ini bagaimana ya, mungkin saya pengen tahu mungkin dari tanggapan mungkin dari ayah, dari ibu ya kan. Seperti apa setelah putranya ini katakanlah berhasil ya menjadi sarjana. Seperti apa Bi mereka itu? Oke, saya kembali lagi ke yang tadi Bi, bahwa Iya. saya itu lahir dengan orang yang sederhana. Mhm. Saya kuliah itu nggak pernah ada biaya dari orang tua. Saya pertama kuliah itu ada biaya dari apa namanya pesantren saya. Seperti Itu beasiswa gitu ya? beasiswa, Mhm. ya dia apa namanya mengarahkan Mhm. itu pertama masuk dan pengawasan itu selama 1 tahun. Bi. Nah setelah itu saya berjuang sendiri dengan privat. Bi. Jadi saya itu pengajar privat kemarin-kemarin itu kan, terus ngajar-ngajar ibu-ibu gitu kan, dan Iya. terus ya kayak gitu. Nah jadi belajar-belajar ngaji yang dasar-dasar Wim, saya ajarkan seperti itu. Alhamdulillah ya dunianya ikut gitu ya kan, akhirnya kita terkumpul untuk bisa biaya kuliah. Dan alhamdulillahnya juga Bi, walaupun kita sederhana seperti itu ya, berjuang sendiri gitu kan, orang tua juga mensupport dengan doa selalu ya kan, Allah berikan jalan yang luar biasa sehingganya apapun yang saya impikan itu terwujud. Dulu saya kesini nggak ada motor Bi, ya kan. Mhm, mhm. Jangankan mau beli motor, beli HP juga nggak ada, ya Iya, kan gitu iya, ya. iya. Ya berkat tadi dengan kesungguhan ya nggak tahu kita ya, udah berapa kali kita ganti motor. Iya, Orang saya tua nggak tahu tuh. tahu ya kan gitu ya. Iya, Orang iya, tua iya. pun nggak tahu dengan Mhm, kegiatan itu kan mhm. itu. Nah, sampai saya kuliah, sampai saya bisa apa namanya semuanya lah intinya. Iya. Itu orang tua sampai nggak tahu dengan biaya kuliah saya berapa Heeh, sampai seperti sekarang. apa ya, mereka Heeh, benar-benar iya. ya pasrah begitu ya, Iya, ya alhamdulillah bagaimana mereka percaya dan mhm, mendoakan dia sampai sekarang Bi gitu ya. Ya kalau kita mau lihat perkuliahan tuh nggak murah Bi. Ya kan? betul betul, ya Perkuliahan heeh, itu ya heeh, kalau nggak 15, 20 kan. iya, Tapi saya berangkat dari kampung itu dengan modal 800.000 Bi. mhm, Dengan nekat ya bismillah mhm, 800.000 itu saya pegang erat gitu kan mhm, sampai selesai sampai sekarang nggak ada kata, makanya orang-orang di kampung itu kalau nanya dengan mhm, orang tua saya pada bapak gitu kan, dia bertanya berapa biaya kuliah, saya nggak tahu kata bapak saya kan gitu ya, nggak tahu iya, berapa iya, gitu iya, kan. Ya, karena bapak saya nggak pernah apa namanya SPP nggak pernah saya heeh, tanyakan ke bapak, Pak ya SPP iya, saya segini gitu. iya. Nggak pernah bapak saya Pak. Ini suatu inspirasi ya buat Iya, para pemuda ya. Ternyata dengan tekad yang kuat, dengan iya, kesungguhan, pengen sekolah yang tinggi, iya, Bi. katakanlah perguruan tinggi dengan niat, dengan ketulusan, dengan kerja keras. Alhamdulillah ya sekarang Iya sudah. bisa. Katakanlah kalau dalam pendidikan sekarang udah sukses Insya Allah, menjadi heeh. sarjana S1 ya. Iya, Nah tadi kembali ke keluarga ya. Mungkin dari situ tentu ayah atau ibu merasa bangga ya, ini katakanlah dari keluarga yang istilahnya yang katakanlah sederhana, bahkan tadi Abi bilang katakanlah dari keluarga yang rata-rata ekonomi yang istilahnya kurang ya, dalam kurang begitu tapi dengan semangat yang dari kampung pengen merubah apa namanya hidup ya, pengen taraf hidup yang lebih tinggi. Nah sekarang dari adik-adik atau dari kakak-kakak ini tanggapannya setelah Abi ini sekarang ini sarjana, tentu mereka katakanlah boleh dibilang bangga nih punya saudara. Coba kayak mana Bi? Coba diceritain. iya untuk apa namanya saudara atau kakak-kakak aku alhamdulillah Bi sudah berkeluarga semua ya kan, dia Mhm, kakak-kakakku. Jadi mentoknya di aku nih. Jadi kan mhm, ya alhamdulillah untuk tanggapan mereka tuh nggak nyangka aja kok mhm, bisa kok gitu kan bisa? bisa kuliah. Karena Mhm, dulu kakak kedua saya itu pengen nekat ya namanya Kak Andri, ya nekat juga mhm, pengen apa namanya berkuliah gitu ya. Tapi mhm, dengan biaya yang sebegitu kan gitu, iya, akhirnya nggak mungkin gitu kan. mhm, Terus Ayu saya juga sama ya kan. Sekarang sekarang juga
dikuliahkan ya kan, dia dikuliahkan juga di apa namanya pagar alam sana ya kan, dan sekarang sudah punya suami kan gitu, bukan lagi ke orang tua. Sama juga dia nekat untuk bisa kuliah, akhirnya karena dia dari pondok pesantren juga dibiayai di sana juga ya kan, dan dia juga nggak nyangka kok bisa gitu, dan alhamdulillah juga ke sayanya juga begitu. Saya punya tekad untuk bisa membanggakan keluarga-keluarga, apalagi adik-adik saya gitu kan, ya mudah-mudahan dengan begini jadi inspirasi bagi adik-adik saya ya, terutama bahwa keluarga ya, terutama buat keluarga. adik, buat ponakan ya seperti itu. Kalau nggak ada yang nggak bisa gitu. Insya Kalau Allah kita ya, mau kalau ya kan, kita kita, mau, kita dia sudah berusaha. buktikan itu. Saya nggak nyangka ya loh, saya cuma bawa duit 800.000 ya kan, Dari 300.000 itu saya ingat betul, saya karena saya pernah ngisi-ngisi acara itu Bim, 500.000 itu karena saya minjam sama kakak saya. Saking nggak adanya orang tua saya dulu. Tapi dengan tekad yang Tekad, sangat kuat ya, iya. pengen ke kota. Makanya orang pengen tua pendidikan. juga waktu pertama saya kesini Bi nggak nyangka kayaknya akan pulang kampung lagi ya kan, Iya. karena nggak ada duit, Karena nggak nggak ada mungkin kan orang kuliah cuma 800.000. Sampai di mana 800.000 ya? Saya baru tanya aja kos-kosan kemarin itu Bi, waktu saya sampai sini saya kan naik mobil travel gitu, dari kampung ke sini ternyata kos-kosan aja itu 600.000. Wow. Nggak ada lagi makan Udah kan nggak gitu. ada lagi makan ya. Nggak mau makan. Jadi cuman kos-kosan aja udah habis duit itu kan. Kita mau kuliah bayar kayak mana ya Iya. seperti itu. Tapi subhanallah ya, tadi udah banyak ya tentang keluarga mungkin ya. Iya, sangat mensupport bagaimana sekali. ayah dan sebagainya. Nanti sekarang cerita awal nih Bi. Nah, kita ketemu nih ya. Kita sebenarnya udah lama ya ketemu ya. Kita ketemu alhamdulillah ditemukan oleh Allah udah sekitar 7 tahun yang lalu mungkin ya. Benar. Betul ya Bi ya. Jadi kok bisa ya? Kita ini ya kayak mana ceritanya ini sampai ke katakanlah ke Gunung Sulah ya kan? Ceritanya tuh sampai ke Masjid Miftahul Iman. Coba cerita Bi dikit Bi. Oh iya benar ya. Ini ada, yang pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada teman-teman yang mungkin pernah mengarahkan saya ya kan untuk bisa ke tempat-tempat yang terbaik ini. Awal pertama Bi, saya dulu waktu berangkat dari kampung itu berangkat malam Bi, jadi kita nyampe sini tuh kalau nggak salah jam 9 malam. Yang dituju di mana itu? Waktu itu tujuannya kemana? Itu tuh yang nggak karuan Bi. Saya tuh nggak punya tujuan karena sudah malu Bi sama orang tua juga. Saya tuh punya tekad. Pamit, ya, udah pamit lah intinya, udah ngomong gitu ya. sama keluarga lah. Saya Tapi tuh pengen belum ada kuliah. yang dituju. Belum ada yang dituju. Saya pengen menuju ke universitas saya kan Bi. Jadi yang ingin saya tuh pengen kuliah ke sana gitu. Makanya saya berangkat dari kampung pengen ke sana. Di mana itu kuliah apa? Di mana itu? Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Win Raden Intan Lampung. Win Raden Intan sekarang ya. Jadi saya ke sana, pengen ke sana gitu, pengen kuliah. Intinya kayak gitu aja Bi. Tapi aku nggak tahu kuliah itu ternyata harus ngekos ya kan. Kuliah itu harus apa namanya punya laptop, punya komputer kan gitu untuk bisa mengerjakan. Maaf saya potong. Di sini ada keluarga nggak Bi? Di Lampung, Bandar Lampungnya ada keluarganya? Ada. Tapi waktu awal-awal dari kampung belum tahu kita. Oh belum tahu. Taunya setelah di Bandar Lampung. Sudah di sini bahkan. Oh baru tahu. Jadi saya berangkat dari kampung ke sini jam 9 malam saya berhenti kan. Saya kata supir mau kemana? Katanya gitu. Kata saya mau ke UIN gitu kan. Iya. UIN ya tutup lah kalau malam katanya gitu. Betul, jadi paling ke kos-kosan atau tempat saking saudara. lugunya ya dari kampung. Jadi emang kataku nggak ada kos-kosan di sana, ada katanya. Nanya kos-kosan yang tadi Bi, yang adanya yang per bulan 600, 700 kan. Bahkan yang per tahun dia nggak mau per bulan kan. Kayak mana Kayak mana jalan gitu. keluarnya. Akhirnya karena sudah agak malam jam 10 malam, supirnya udah mau istirahat lah intinya. Kamu berhenti di mana katanya? Mending kataku ada cari masjid dekat-dekat sini aja. Saya istirahat di sana aja. Ya udah katanya diantarkan di Masjid Sukarame di lampu merah sana. Saya berhenti di sana, akhirnya saya istirahat di sana. Awal-awal orang curiga ya kan, kenapa ini orang apa kan, ini orang dari mana nih Pak? Dari mana bawa koper segala, jadi mau ngapain dia ini kan gitu. Akhirnya dilihatnya ya kan, termasuk dilihatnya sama jamaah-jamaah sana udah malam kan. Akhirnya saya karena belum sholat isya dan sholat maghrib kan, saya jamak di sana. Setelah sholat itu saya istirahat lah, tapi sama mereka itu katanya mohon maaf Pak katanya gitu kan, karena masjid mau ditutup ya kan, kemungkinan di luar katanya gitu. Saya ya nggak apa-apa di luar gitu. Ternyata dia masih mencurigai saya ya kan gitu. Ternyata
saya ditanya data dari Iya. mana, coba bisa lihat nggak katanya gitu. Mhm, Karena di situ katanya lumayan bahaya, ya heeh. kan dengan orang-orang Rawan yang ya, karena rawan ya. ada banyak berbagai macam modus Iya gitu ya kan. betul, Tuh, heeh. akhirnya saya kasih data saya dari Palembang gitu kan, saya Mhm. kasih tahu, ternyata nggak disukai juga katanya, oh katanya orang Palembang. Wah, Oh, Palembang heeh, ya. ya kan, mending katanya cari tempat lain aja katanya. Heeh. Saya memohon aja, saya Diusir secara halus ya. iya, kalau bisa Iya iya katanya iya. cari tempat gitu atau Heeh. di tempat Tempat keluarga lain, gitu ya heeh. kan gitu. Karena masjid itu bukan tempat istirahat gitu gitu. Mhm. Nah, jadi aku jadi termotivasi, oh ternyata bahaya juga kata di sini. Saya mau minta kepada Bapak itu Pak, kata saya Mhm. pengen apa namanya, istirahat di sini untuk beberapa waktu aja, ya kan. Mhm. Besok pagi saya pergi dari sini Mhm. kan gitu. Mhm. Ya, akhirnya karena mungkin dia ada rasa ibah ya kan, Iba ya, kasihan, heeh. akhirnya dipanggil ke dalam untuk cerita, "Kamu dari mana?" Iya. Ditanya-tanya lah, akhirnya, Mhm. "Saya itu dari kampung Pak, saya nggak karuan mau kemana saya." Ya Mhm. kan, saya bener-bener ini, ya kan, Tanyain tujuannya heeh, apa? tujuannya mau kuliah, kataku, pengen kuliah di UIN dan Mhm. ternyata kos-kos di sana tuh mahal dan Iya. saya nggak tahu mau kemana ini gitu Mhm. kan. Akhirnya, ya udah untuk sementara katanya, "Kalau kamu istirahat, istirahat di sini aja. Ini Mhm. ada yang nunggunya, ada marbotnya juga," katanya. Mhm mhm Jadi mhm. kamu bisa istirahat di sini sementara. Ya nanti kalau udah marbotnya di sini, kalau mau bertahan di sini, ya kita nanti obrolkan dengan DKM. Mhm. Kalau kamu dari ini, karena saya pernah ngomong dari pondok, Pak. Iya, heeh Jadi heeh. saya pernah ngomong dari pondok, ya ini dia, oh dari Jadi bisa juga heeh, ini ya. welcome, heeh, Jadi istilahnya. saya obrolkan, ya udah katanya. Kalau bisa istirahat di sini. Saya Iya, istirahat di sana, di sana. sampailah singkatnya 1 bulan saya di sana. 1 bulan saya di Ya, sana. anunya apa namanya, izinnya 1 malam jadi 1 bulan Satu ya. bulan ya kan. Karena akhirnya mereka, percaya Iya ya, percaya. percaya Jadi karena saya ngelihat dari pondok, sikap, iya adab dan sebagainya ya. benar. Heeh, terus Saya lanjut. bertahan 1 bulan di sana istirahat, Mhm. akhirnya ada jamaah, salah satu jamaah dari Mhm. sana Mhm. yang menginformasikan ada di sini gitu. Saya tuh udah daftar dari Al Furqon, saya udah keterima Al Furqon Di Al Furqon, Masjid Masjid Besar Bandar Agung. Oh Lampung, iya, masjid untuk besar. muazin dan meramaikan masjid aja karena Iya, imam sama yang bersih-bersih udah ada gitu heeh. kan dulu tuh. Terus Masjid Miftahul Huda di sini sudah Iya, pernah Mitaul juga, Huda, saya satu pernah kampung, juga, satu kelurahan dengan satu kita ya, kelurahan heeh. dengan Iya. kita. Terus Masjid apa namanya, Al Huda di Oh, Sukarame. di Iya, Sukarame iya. ya, Saya di perapatan itu ya, Iya, masjidnya saya ya? pernah daftar ke sana semua gitu ya. Mhm. Dan saya sudah komitmen dengan siapa yang pernah manggil saya pertama kali gitu ya. Mhm. Karena di masjid itu nggak enak karena ada kakak kelas gitu ya kan. Mhm Nggak mhm. mungkin kita mau gabung terus-terusan Mhm. gitu. Hanya ada rekomendasi katanya coba di Masjid Miftahul Iman. Mhm. Kayaknya sih lagi membutuhkan pengajar. Marbot atau Pengajar saya pengajar. tahu Oh, juga. waktu itu pengajar ya? Heeh, Pengajar pengajar, heeh. saya pengajar katanya. Bukan marbot sebenarnya, Bukan, belum, pengajarnya. heeh. Oh kataku coba dulu lah, makanya Mhm. silaturahmi ke sini, benar kan ketemu sama Abi ya kan, Iya, dapat betul. informasinya, ketemu Mhm. dengan yang lain gitu ya. Barulah saya komitmen ya, siapa yang dulu manggil aja. Setelah kan disuruh pulang lagi kan Bi ya, ya Betul. kata istirahat di tempat kakak kelas saya itu, saya tunggu beberapa waktu. Ternyata yang manggil pertama kali Masjid Miftahul Iman. Alhamdulillah Heeh, ya. Terus cerita nih ya tadi, apa namanya, dari perjalanannya tadi, terus ditampung di masjid yang iya, izinnya, pengennya numpang 1 malam, numpang 1 besok malam, pagi iya, mau pamit ternyata dikenankan iya, disilahkan untuk 1 bulan di situ mhm, ya. Nah, terus ketemu Masjid Miftahul Iman. Nah, itu waktu itu eranya siapa? Dulu kan ada Pak Almarhum Bejo, Pak Jais ketuanya. Nah, sekarang ini Pak Darmawan ya. Dulu iya. waktu itu. Eranya Pak Jais, Oh, Pak Jais masih ya, Pak heeh, Jais dulu masih tuh, Pak Jais waktu itu ya. iya, Oke, jadi waktu itu, Abi langsung, nggak berapa lama setelah mengajukan apa namanya, iya. itu ya, Kesediaan saya untuk bisa kesediaan jadi untuk mengajar, terus mengajar, dipanggil. Nah, terus akhirnya itu bukan hanya menjadi pengajar saja ya itu ya. Akhirnya waktu itu terus didapuk ya, di ini untuk jadi marbot ya tuh. iya Cerita betul, Ibu, nah, cerita ini Bi. Marbot ini menarik ini karena ini marbot nih apa namanya, Abi ini kayaknya marbot di masjid kita ini yang paling katakanlah ya masyarakat atau kita lihat ya masyarakat di Gunung Sula ini, katakanlah lingkungan masjid terutama itu mereka itu sangat support, sangat ya mungkin silaturahminya ya seperti itu. Nah ini, apa ya, jadi keberadaan marbot di masjid, Miftahul Iman ini bahkan ya saya tuh sering juga kan Abi sering
dimintain ya dari para warga pas ada acara hajatan, walimatul urus ya, untuk qori ataupun acara-acara untuk nge-MC ya seperti itu. Nah itu masyarakat sangat welcome. Coba cerita nih, ini marbot udah berapa lama nih Bu? Oh, 7 tahun ya kalau nggak salah ya Bu. Ada 7 tahun nggak kita? kurang lebihnya Bi. Kurang Iya, lebih ya. segitu ya. Alhamdulillah. Karena Coba cerita nih. kayaknya terlama saya di sini Bi. Iya memang Terlama. luar biasa. Tapi DKM ataupun masyarakat ya itu sangat ini sekali. Iya. Dekat coba Bi. Alhamdulillah. Ya, jadi singkat tadi ya Bi, saya keterima di sini tuh saya senang banget lah intinya. Jadi saya bisa mengembangkan apa yang seharusnya saya terpendam gitu kan. Alhamdulillahnya saya pernah ada modal Bi untuk bisa belajar kayak MC, doa-doa gitu. Waktu Dari itu pondok tuh ya Bi? Itu pengajaran dari pondok itu ya? Iya, belajar dari pondok. Dari pondok, Jadi, dasar-dasar. dasar-dasarnya ya di sini bisa dikembangkan. Di sini Jadi kembangkan senang lagi. aku dengan dunia-dunia yang seperti itu. Seperti gitu. Nah, itu. jadi masyarakat itu kayak mimpin tahlil, yasin gitu ya. Jadi saya senang dengan yang seperti itu. Waktu dulu kan seperti itu. Iya. Nah, jadi akhirnya singkat ceritanya kita bisa dipanggil ya kan tadi karena sudah beberapa tahun. Saya pernah juga lucunya di Gunung Sulah ini kan. Kayak mana itu? Akhirnya, Coba. saya itu sebenarnya cuman bisa ya doa-doa ya kan doa-doa ya memang doa-doa memang ada tuntunan ya kan Ada pernah tuntunannya, belajar betul, aja pernah itu belajar ya. di pondok ya. Tapi ada juga yang mengira saya itu kayak orang yang mau lahiran gitu Bi, orang yang susah mau lahiran. Iya. Terus saya dipanggil kan jam 3 malam itu untuk doain gitu. Untuk ya. doain. Nah, saya juga ini bukannya harus bersama bidan atau dokter gitu kan. Ada di salah satu jamaah kita Bi. Iya. Kayaknya karena dia mau didoakan ya kan saya ingat karena baru bangun itu Bi jam 3 malam di gedornya untuk doakan. Iya. Karena istrinya tuh udah mau lahiran kan udah ada bidan kan tapi masih susah. Masih susah. Tolong doanya saya ambilkan air. Saya ya bacakan lah untuk bacaan doa. Bacain apa itu? Ya, baca doa. Bacain doa. Aku kasih. Nah setelah subuh saya sholat. Udah sholat ya tadi kan beres-beres dan kita udah mandi digedor lagi. Assalamualaikum Bi. Alhamdulillah Bi udah lahiran. Alhamdulillah dengan wasilah tadi ya. Dengan wasilah doa tadi ya yang doa apa ya yang ditembak ya. Padahal wallahu alam sih saya bingung juga padahal percaya. ya. Bingung mau doa apa ini ya. Tapi subhanallah dengan niat ya. ikhlas dengan ya, keyakinan seperti mereka keyakinan juga, akhirnya ya. Allah berikan mengijabah ya, kemudahan. mengabulkan seperti itu. Nah, lanjut. Jadi seperti itulah artinya untuk perjuangan dari beberapa tahun ini Bi ya. Bukan hal yang singkat untuk berjuang ya karena kalau cuma 4 tahun 3 tahun banyak sih ya. Iya, Bukan saya aja kan Bi. Abi aja udah berapa kali pindah gitu kan. Ya saya sempat emang ya, Iya. sempat pindah ya. Iya. Terus ketemu lagi kita. Ketemu lagi dari beberapa kali tempat Iya, gitu ya. betul, Abi aja betul. kataku Ya, itulah yang hidup. senang di sini pindah ya. Betul. Apalagi saya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan Bi. Dengan goncangan banyak sih kalau desas-desus ya kan. Iya. Setiap orang itu kan ada aja. Ada ya kan? saja ya. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Betul, ya. ya. Tapi ya Wajar. sikap kita. Namanya hidup. Gimana sikap kita untuk menghadapi mereka. Ya insya Allah mereka juga senang juga ya kan Di gitu masyarakat ya. seperti Namanya itu masyarakat tuh orang banyak Bi. Nah, Ya ini kan? udah tadi ya, kita udah keluarga sudah ya. Terus habis itu mungkin singkat tadi yang tadinya waktu itu kita memang butuhnya pengajar ya, karena waktu itu masih ada marbot. Ternyata marbot terus pindah ya, terus antum menjadi diminta jadi marbot sekalian, diceritain semua sudah. Nah ini sudah cukup lama nih, mungkin ya Abi Teguh nih ya. Nah dari sini kan 7 tahun nih udah bergaul dengan masyarakat di lingkungan 2 di Gunung Sulah ini ya. Ini Bi, untuk masa depan nih kita bicara masa depan ya, masa depan nih ya. Jadi masa depan ini kayak mana Di? Mungkin dari sini mungkin adalah ya ada emak-emak, wah ini Habib Teguh ini sarjana, mungkin ada juga yang nyolek-nyolek ya Bi. Ayo cari-cari orang sekitar sini, kayak mana itu Bi? Cerita dong. Oke, sebelumnya kepada pemirsa ya bahwa saya ini belum nikah ya intinya. Masih single ya. Masih single. Jomblo fisabilillah. Jadi dari awal saya kesini sudah banyak sih tawaran-tawaran seperti itu. Tapi saya harus woi menarik ya. Ternyata marbot itu sungguh menarik ya. Luar biasa. Luar biasa daya tariknya ya. Tapi saya harus meluruskan niat saya kesini untuk belajar. Ya kan? Saya pengen belajar, saya pengen tahu apa sih yang harus saya tahu. Gitu. Terus
memanfaatkan diri kepada masyarakat, mengabdikan kepada masyarakat, kepada hal-hal yang mungkin saya bisa abdikan gitu. Kalau tenaga mungkin saya kurang, ya kan? Mungkin dengan ilmu juga saya kurang, tapi pengabdian, kedekatan, pengarahan ya, yang mungkin dengan sekilas info saja saya bisa membaktikan ilmu saya kepada masyarakat, walaupun cuma sedikit gitu kan. Iya. Nah, itu sih tujuan saya. Nah, terus kalau yang lain ya itu bonus sebenarnya, ya kan bonus saja. Iya, Ya kan mudah-mudahan. kalau ada Ya ini ya memang, mama nih, nah ini ada, waduh iya. ini Kalau marbot masjid sarjana ini masa depan insya Allah, alhamdulillah ya, amin, insya Allah amin. cerah. Nah ini bukan promosi nih ya, Bukan promosi tapi mudah-mudahan nggak Iya. jauh-jauh pergi dari Gunung Sula ini. Ayo Iya. mama, Rencananya kita sih ikat saja ya supaya nggak jauh-jauh dari Gunung Sula. Nah iya. tadi bicara masa depan ya kan seperti itu, terus apa namanya. Nah ini mungkin yang terakhir nih Bia. Yang terakhir mungkin juga saya sangat terinspirasi ya, sehingga saya itu ini perdana ya Bi ya Abi Teguh ini perdana di apa namanya channel kita ini, karena saya sebenarnya sangat terinspirasi. Saya dulu juga pengen ya kuliah waktu itu tapi tidak tersampai. Nah ini satu inspirasi ya buat saya, mungkin juga nanti buat pemirsa, buat para pemuda ya. Ini satu apa namanya walaupun dengan keterbatasan yang ada ya kan, tetapi dengan tekad, dengan perjuangan ya, sehingga bisa mencapai ya apa namanya yang diinginkan menjadi seorang sarjana. Nah nih Bi, terakhir nih ya mungkin di apa nama supaya menginspirasi ya para pemuda, bermanfaat ya. Seperti apa Bi apa namanya saran-sarannya? Iya, ya untuk saran-saran kepada para pemuda ya, pada pemirsa, bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Artinya Allah memberikan kita tuh semuanya punya kelebihan, punya keunggulan yang mungkin kita tidak ketahui, ya kan? Maka yang paling pertama adalah jaga adab, jaga akhlak, jaga etika kita sebagai seorang pemuda, karena itu yang miris, ya kan? Maka itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan, ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi kalau kita pengen kuliah, fokuskan tujuan kita kepada hal yang kuliah. Jangan kerja dulu, ya kan? Jangan pernah mencoba hal-hal yang membuat kita itu malah berpikir dua kali gitu ya. Kalau cuman sampingan nggak masalah, kayak saya privat kan gitu kan. Terus TPA gitu ya kan. Tapi kan setelah itu, setelah kuliah intinya, jangan pernah mengambil jam-jam yang kayak kita kerja kan harus pagi, kuliah harus pagi. Nah itu bahaya. Maka menurut saya fokuskan dengan tujuan kita, jangan dengarkan apa yang mereka nggak tahu tentang kita, ya kan? Banyak kali orang udahlah nggak apa-apa, nggak usah. Fokus dengan tujuan itu dan kita pasti semangat. Yang pasti semangat untuk bisa, semangat untuk bisa selesai, semangat untuk bisa berkembang. Dan yang paling terakhir adalah terakhir dan pertama itu adalah doa, ya kan? Doa kepada orang tua, minta ridho orang tua yang pasti, karena nggak bisa kita berdiri di sini, nggak bisa kita bisa senyum saat ini ya kan, kalau bukan ridho dari orang tua, ridho dari sesepuh kita, ridho daripada orang-orang yang kita cintai. Maka paling penting semangat gitu ya kepada para pemuda. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya kan. Kalau kata itu biaya kuliah nggak mungkin, tapi itu nggak mungkin menurut isi kepala kita, tapi nggak menurut Allah, ya kan gitu. Artinya Allah sangat gampang sekali untuk membolak-balikkan hati orang untuk bisa menjadikan kita lebih sukses daripada yang lain. Iya, subhanallah ya tadi ya, banyak ya. Tapi sebenarnya masih banyak yang pengen kita tahu ya, tapi karena terbatasan waktu, mungkin suatu saat nanti ya Bi, kita undang lagi di channel kita ini ya, kita kulik-kulik lagi. Kita pengen tahu seperti apa ya. Ya demikian ya para teman-teman ya pemirsa, kita mendapatkan satu pencerahan, inspirasi dari seorang pemuda yang luar biasa ya, yang dari kampung, yang katakanlah secara ekonomi mungkin tidak akan mampu untuk melanjutkan kuliah, tapi subhanallah. Nah inilah Abi Teguh, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih ya dukung channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.